Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamka Alfian Zamroni dan rekan saya yang bernama Hikmah Nurizki. Kami di sini akan menjelaskan mengenai konjungsi. Apa yang dimaksud dengan konjungsi itu? Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi itu sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Oke, konjungsi yang pertama yaitu ada konjungsi koordinatif. Apa sih yang dimaksud dengan konjungsi koordinatif? Konjungsi koordinatif adalah konjungsi atau kata yang menghubungkan dua atau lebih unsur, baik kata maupun klausa yang sama pentingnya atau setara. Nah, klausa sendiri itu apa sih? Klausa itu adalah penggabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, antara subjek dan predikat inilah yang dinamakan klausa atau kata penghubung. Contoh penggunaan konjungsi koordinatif yaitu Aldi sibuk bermain game, padahal ia harus mengerjakan PR. Baiklah, yang selanjutnya di sini adalah konjungsi subordinatif. Menghubungkan anak kalimat dan induk kalimat atau menghubungkan dari bagian subordinatif tersebut. Contohnya adalah Adi selalu belajar dengan sungguh-sungguh agar diterima di kampus favorit impiannya. Di sini ada kalimat agar, ya, agar diterima di kampus favorit impiannya. Yang selanjutnya adalah konjungsi korelatif. Ini menghubungkan dua kata, frasa atau klausa yang memiliki status konjungsi yang setara. Disebut juga dengan kalimat majemuk setara. Contohnya, jangankan bukit, gunung pun sanggup aku daki. Itu yang contoh konjungsi korelatif. Selanjutnya contoh konjungsi korelatif. Motor itu melaju sedemikian cepatnya sehingga sangat sulit sekali dikejar mobil patroli polisi. Tuh. Oke, baiklah. Yang selanjutnya adalah konjungsi antar kalimat adalah jenis konjungsi yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Biasanya konjungsi ini dipakai untuk menunjukkan adanya perbedaan arti atau perbedaan makna. Di sini konjungsi antar kalimat banyak ya, tapi saya sebutkan 3. Yang pertama adalah konjungsi pertentangan. Misalnya bagaimanapun, biarpun, walaupun demikian. Kemudian konjungsi yang menyatakan lanjutan. Misalnya sesudah itu, setelah itu. Yang selanjutnya, konjungsi yang menyatakan kejadian sebelumnya. Misalnya, sebelum itu. Contoh dari konjungsi pertentangan adalah kami kurang setuju dengan usulan dia. Biarpun begitu, kami tetap menghargainya. Kemudian, contoh konjungsi menyatakan lanjutan. Untuk hari ini, yang akan saya pelajari pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia. Setelah itu, saya akan belajar matematika. Konjungsi yang terakhir yaitu konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf adalah kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan paragraf satu dengan paragraf yang lain, paragraf yang pertama dengan paragraf yang kedua. Konjungsi ini berfungsi menghubungkan dua paragraf sehingga menjadi suatu paragraf yang koheren dan sistematis. Konjungsi paragraf dibagi menjadi beberapa bagian lagi,
Cuman saya akan menyebutkan contohnya 3 saja. Yang pertama, konjungsi yang menyatakan tujuan. Contoh konjungsi tersebut adalah untuk itulah dan masih banyak lagi. Yang kedua, yaitu konjungsi yang menyatakan perbandingan. Contoh, sebagaimana, sama halnya, dan masih banyak lagi. Pembagian yang terakhir adalah konjungsi yang menyatakan sebab akibat atau hasil. Contoh konjungsi tersebut adalah oleh karena itu, jadi, akibatnya, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.